basic kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara awal menawarkan prospek Bapak Ibu, ya, secara handphone atau secara telepon, ya. Tapi kebanyakan yang saya bahas malam hari ini lewat handphone. Banyak orang bingung, Pak, mau ngomongnya apa dulu ya kalau mau nawarin prospek. Nah, jadi ini saya kasih step by step-nya, langkahnya biar Bapak Ibu tahu. Oke, sedikit company profile tentang saya dengan latar belakang farmasi dan chemical. Sorry ya, lebih 25 tahun di bidang kesehatan dan network marketing yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Ya, jadi ternyata ada 4 tipikal orang, Pak, Ibu. Ya, harus tahu. Nah, di sini Bapak Ibu punya teman tipikalnya apa nih? Ya, karyawan sejati atau bisnismen atau pemakai atau investor. Ya, jadi kalau karyawan menawarkan produk yang terjangkau karena budget terbatas. Bisnis memberikan informasi peluang usaha bisnis. Pemakai menjelaskan produk dan manfaat dan kesaksian yang ada. Investor lebih memberikan informasi berapa keuntungan kalau dia investasi di bisnis ini. Ya, jadi seperti itu. Tipikalnya Bapak Ibu harus ingat ya, jangan semuanya. Jangan kebalik-balik nih. Seorang karyawan kalau Bapak Ibu anuin investor, wah dia mahal banget begitu ya, bisa langsung mundur, Pak. Ya, jadi kita harus paham dulu tipikal kawan kita yang kita tawarkan ini apa. Kalau karyawan tipikalnya ya, strong point-nya di sini kita bisa share produk berkualitas. Kesehatan adalah kebutuhan utama. Jadi kita jelasin betapa sehat itu butuh dan mahal. Ya, nah yang ketiga berani memberikan garansi. Misalnya lu cobain, nanti kalau besok nggak ada hasil ya udah saya bayar, apa namanya, kamu nggak usah bayar ya, misalnya seperti itu, atau money back garanti ya, harus misalnya kita masih kasih seperti itu. Yang ketiga ini bisnisnya terjangkau ya, 2 juta hari gini dibanding kita buka tambal ban berapa sih, nah jadi kita bisa beri ke sana ya. Weakness-nya kalau karyawan ini butuh waktu untuk closing karena dia apa namanya, mikirnya lebih lama ya, nggak mau resiko, lebih bersabar ya, lalu dananya terbatas. Ini kelemahan daripada tipikal karyawan. Ya, kalau tipikal bisnis, strong point-nya di sini produk berkualitas, kesehatan adalah kebutuhan utama, sama ya, modal yang terjangkau dan cepat balik modal. Kalau bisnis itu dibuka kapan dan berapa nih mau cepat balik modalnya. Jadi mereka bertanya seperti itu. Ya, informasikan momentum yang tepat. Saatnya mau berbisnis baru masuk Indonesia nih, Pak. Ini waktunya tepat ya. Itu kekuatannya yang kita siarkan. Weakness-nya di sini orangnya lebih kritis pastinya, lebih rewel ya, lalu banyak pertimbangannya Bapak Ibu. Oke, yang di sini tipikal pemakai, sama, produk berkualitas, kesehatan adalah kebutuhan utama, tetap kita berikan informasi ya, harga terjangkau ya. Kalau pemakai, informasikan banyak kesaksian yang vital atau yang parah-parah begitu ya, edukasikan bahan baku dan manfaatnya ya. Weakness-nya di sini kadang-kadang pemakai itu nggak setia ya, semua produk mereka mau coba, semua produk mereka mau beli. Nah, ini kelemahannya ya. Lalu kita kasih tahu di sinilah perbedaannya ya, kalau kita di strong point-nya apa namanya, Zellner dibandingkan suplemen-suplemen lainnya. Oke, lalu mau hasilnya cepat biasanya pemakai ya. Wah, kalau nggak rasain besok, wah jelek nih produk lu bro ya, nggak enak nih produknya ya. Nah, jadi mereka maunya enak, nyaman, cepat begitu ya. Itu tipikal pemakai. Investor kita tetap kasih tahu sama, produk berkualitas, kesehatan tetap kebutuhan utama, informasikan keuntungan diperoleh untuk investasi. Misalnya, jadi lu investnya misalnya 35 juta kali 3, lu langsung dapat keuntungan, Bapak Ibu dapat keuntungan langsung senilai 21 juta, begitu ya. Kita bisa infokan seperti itu. Yang ketiga, keempat, ini momentum yang tepat ya. Weakness-nya sekali lagi, investor itu nggak setia, jadi mereka hanya berpikir mana bisnis yang cuannya besar mereka berani ya. Dan juga weakness-nya adalah orang mereka detail dan kritis. Yang ketiga sama, mau hasil cepat ya, dengan hasil bukan dengan produknya ya. Nah, itu yang menjadi strong point dan weakness-nya Bapak Ibu. Nanti saya rekam bisa didengar lagi ya, semoga ya. Nah, di sini langkah awal umum yang kita share ya, yang saya selalu ajarin kawan-kawan ya, ketika kita mau share by WA dan lain-lain. Yang pertama adalah know-how tentang bioaktif oligopeptide ya, yang kedua adalah kesaksian dan manfaat produk, yang ketiga adalah marketing plan ya. Jadi saya buat berupa gambar ya, karena di sini dikatakan ada pepatah picture lebih berarti ya, menggambarkan semua kata-kata ya, dengan gambar, dengan gambar maksudnya ya, itu lebih berarti ya. Jadi lebih kuat lah buktinya dengan memberikan gambar-gambar itu
lebih bagus. Ya, makanya saya buat kesimpulan seperti ini. Langkah pertama, Bapak Ibu ya, tolong dibantu ya, suaranya juga jangan muncul ya karena direkam. Tolong kerjasamanya. Ya, langkah pertama, yang pertama saya bilang know-how tentang Zellner. Ya, jadi video bahan baku apa itu peptide kita share, misalnya seperti ini. Ya. Nah, biar prospek Bapak Ibu tahu tentang ini. Oke, ini sekilas aja ya. Lalu yang kedua, apa kata dokter mengenai Zellner? Nah, kita bisa share juga sama beliau. Sorry ya, itu yang dokter agak berat, agak susah. Oke, yang terakhir di sini demo kemurnian dan molekul kecil. Ya, nah, di sini kita bisa tes. Nah, mereka lihat tuh, pernah nggak lihat suplemen seperti itu dituang ke air langsung menyatu sama air, ya, biar mereka berpikir, ya, keren banget ya produknya ya, ajaib ya. Dari sekian banyak saya kirim, rata-rata mereka terpesona dengan hasil atau video yang mereka lihat, ya. Oke, kita next ya, lebih cepat. Nah, langkah pertamanya masih Bapak Ibu ya, masih langkah pertama. Berikutnya kirim yang video presentasi singkat tentang Magic Life yang ini, ya, bioaktif oligopeptide yang ditranslate sama Pak Andrew. Ya, yang berikutnya di sini berikan informasi produk Zellner pernah diliput sama televisi. Ya, nah itu juga strong point-nya. Ya, jadi ini yang pertama kali kita share Bapak Ibu. Jangan langsung semuanya dikirim semua begitu sampai prospek Bapak Ibu pusing. Ya, akhirnya nggak baca satu pun. Nah, saya akalin seperti itu. Ya, tolong ajarin, tolong baca, tolong lihat terlebih dahulu. Ya, setelah itu, bagus bro, apa manfaatnya? Ya, udah ada kesaksian belum? Udah ada apa yang ngalamin belum? Hasilnya seperti apa? Saya baru kirim yang langkah berikutnya, langkah kedua. Ya, kita share. Kalau memang tadi dia nanyanya produk, kita share yang tentang produk. Ya, kalau orang yang bisnis, ya kita share tentang perusahaan dulu, ya seperti yang ini. Ya, ada videonya juga ya, singkat tentang Magic Life-nya, ataupun berupa gambar. Ya, di sini domisilinya, kantornya kita juga kirimkan. Yang ketiga kita juga infokan, Bapak Ibu, ini kita pabrik sendiri loh, ya, ada di Malaysia. Kita share juga gambar mengenai pabriknya dan lokasinya. Ya, yang ketiga, langkah ketiga ya testimoninya. Ya tadi bisa dibalik ya, ini sesuai kebutuhan. Tadi ya permintaan mereka apa, Bapak Ibu, saya lakukan seperti itu. Mereka nanya testimoni, kita jawab testimoni ya. Jadi kita kirim nih misalnya video bayi boleh minum, boleh konsumsi. Ya, kita tanya, bayangin Bapak Ibu, bayi aja boleh konsumsi, berarti aman nggak suplemen kita ya. Lalu kita bisa share yang parah juga autoimun kesaksiannya contohnya ya. Lalu yang terakhir di sini yang video ikan, bagaimana perbaikan dan pemulihan sel itu terbukti terjadi, ya bisa dilihat. Jadi dengan dituangin Zellner, makhluk hidup ini yang tadinya sudah sekarat diberikan kehidupan lagi, ya seperti itu. Nah, yang langkah ketiga, yang keempat, oke, ini know-how tentang marketing plan. Jadi di sini ada marketing plan yang detail secara gambar atau PPT. Di sini juga ada yang video YouTube perhitungan marketing plan detail ya. Jadi biasanya ketika mereka nanya marketing plan, dua ini yang saya kirimkan. Ya, Bapak Ibu, cuman seperti itu juga simpelnya ya. Udah jangan dibikin banyak mereka tentang apa namanya? Handphonenya, ya, memorinya, udah pasti dijamin pusing ya. Malah yang simpel-simpel seperti ini Bapak Ibu tingkat closing-nya tinggi ya. Jadi jangkau dunia dengan gadget kita ya. Dengan gadget kita bisa dapat pengetahuan tanpa batas, jaringan dan prospek tanpa batas ya. Dengan handphone kita, gadget kita bisa pilih mau cari berita buruk ya, atau untuk game, atau gosip, atau bisnis ya. Nah, ini semua di pilihan ada di tangan Bapak Ibu ya. Pepatah kita tutup, aku tidak gagal ya. Hanya saja aku menemukan 10.000 cara yang ternyata tadi tidak berhasil. Jadi kalau cara Bapak Ibu selama ini belum berhasil, bukannya gagal, belum menemukan aja rumusan yang tepat ya. Jadi terus belajar, terus berusaha, itu adalah kunci kesuksesan seperti yang dikatakan Thomas Edison. Oke, ya. Lalu yang berikutnya, untuk sukses sebagai tim, Anda harus mempertahankan masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap keahliannya. Ya, jadi Bapak Ibu yakinin Bapak Ibu punya keahlian khusus loh, ya, keahlian spesial masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu sudah hebat dengan caranya, hanya tinggal diasah saja ya. Sukses adalah sebuah perjalanan yang terakhir, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi Anda terus berusaha,
Anda sedang menuju perjalanan kesuksesan. Itu berdasarkan kata Arthur Ashe, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.